Sambutan Kepala Lembaga Administrasi Negara kepada Bapak Adi Suryanto dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pertama saya tidak henti-hentinya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, juga kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan orasi ilmiah dan pengukuhan Widya Suara Ahli Utama pada hari ini, tanggal 8 September 2021. Yang kita hormati para majelis anggota orasi, ada Pak Taufik, Pak Aswad, Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan kehadirannya, dan juga Pak Sri Mahendra yang hadir mewakili API juga. Pak Ibu sekalian, tentu ini merupakan sebuah momentum yang sangat membahagiakan buat kita, meskipun di tengah-tengah masih suasana pandemi, kita bisa melaksanakan orasi ilmiah dan pengukuhan secara luring. Meskipun agak berbeda, karena biasanya di ruangan ini agak penuh, ya banyak penggembira, tetapi hari ini yang hadir hanya majelis orasi dan juga kawan-kawan yang dikukuhkan. Saya kira ini juga upaya kita lah sebagai jalan tengah agar kita bisa melaksanakan acara orasi ini dengan baik. Ibu sekalian, tentu kita juga berbahagia karena sampai hari ini kondisi masyarakat, kondisi bangsa semakin membaik, pandemi juga semakin reda, ya meskipun wanti-wanti harus tetap hati-hati. Untuk itu maka kita senantiasa menggunakan protokol kesehatan di setiap acara apapun. Bapak Ibu sekalian, ada berita menggembirakan. Kemarin saya baru diminta paraf draft Perpres terkait dengan kenaikan tunjangan Widya Suara. Sebelum ditandatangani oleh Presiden, dimintakan para paraf ke beberapa lembaga. Artinya sebentar lagi, Pak. Ya. Nah, mudah-mudahan ini membawa kebahagiaan. Meskipun ya kenaikannya tentu disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Tetapi kita wajib syukurilah ya. Dalam situasi seperti ini, tunjangan Widya Suara masih bisa dinaikkan. Bapak Ibu sekalian, tentu saya mengucapkan selamat atas dikukuhkannya Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya, dari ibunya, yang hari ini menjadi Widya Suara Ahli Utama. Ini adalah jenjang tertinggi dalam karir Widya Suara, ya, dan tidak semua orang bisa sampai tangga tertinggi tadi, puncak karir tertinggi tadi. Tentu ini merupakan sesuatu yang membahagiakan. Tentu duduk di dalam tangga tertinggi karir sebagai Widya Suara, ini di satu sisi merupakan sebuah kebanggaan, tapi konsekuensinya di satu sisi juga membawa tanggung jawab baik secara moral maupun secara profesi. Tentu kita harap bahwa dengan hadirnya Bapak sekalian sebagai Widya Suara Utama akan memperkuat sumber daya manusia kita di bidang pengembangan kompetensi, baik itu ada di pemerintah pusat maupun di daerah. Saya kira memang hari ini kita harus sepakat bahwa untuk mencapai Indonesia Emas, untuk mencapai world class birokrasi, tidak ada lain, tidak ada bukan, kita harus benahi SDM-nya. Widya Suara sebagai guru bangsa, tentu harus mengambil peran strategis, peran penting, untuk bagaimana kita secara bersama-sama memikirkan kiat-kiat baru, cara-cara baru, terobosan-terobosan baru, dalam suasana seperti ini, dalam era revolusi industri, ya, dalam era di mana banyak generasi-generasi baru milenial masuk di dalam jajaran birokrasi,
ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita. Di luar sana tentu tantangan kita sebagai bangsa dan juga pemerintah juga tidak sederhana. Ya, bagaimana kita dalam suasana seperti ini harus bisa mempertahankan produktivitas masyarakat, ekonomi, ya, dan juga kita bersaing menarik investasi dan lain seterusnya. Ini bukanlah perkara-perkara mudah. Sembari kita tetap menjamin pelayanan kepada masyarakat yang semakin lebih baik lagi. Untuk itu maka menjadi widaiswara utama, ahli utama adalah merupakan sebuah kebanggaan. Untuk itu maka saya harap Bapak-Bapak sekalian harus bisa menjadi contoh teladan, harus bisa menjadi role model, harus bisa memberikan inspirasi kepada level di bawahnya, widaiswara lainnya, agar mereka tetap termotivasi, bersinergi, harmoni, untuk membangun sumber daya manusia aparatur yang lebih baik lagi. Saya kira hari ini kita juga sedang mendiskusikan terkait dengan perubahan Undang-Undang ASN, karena ada inisiatif DPR yang harus direspon oleh pemerintah, dan pemerintah juga berpikir apa ada gagasan-gagasan baru untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Dinamikanya masih berproses, tentu kita harapkan apapun peraturan kebijakan berubah, harus membawa dampak manfaat untuk kemajuan kualitas aparatur sipil negara kita. Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, para majelis orasi dan juga Bapak Ibu Bapak-Bapak yang dibukukan hari ini, tentu kita harus cepat merespon perkembangan zaman, teknologi, tuntutan, tantangan kita. Ya, hari ini sudah merupakan sebuah pemandangan yang biasa. Orang belajar di rumah, di mana saja, ya, kapan saja, ya. Kalau dulu sebenarnya sebelum COVID melanda, LAN sudah mempersiapkan, sudah kuda-kuda. Ya, dulu waktu Pak Iwan masih di Menpan, kita sudah pasang kuda-kuda, Pak. Bagaimana kita mengembangkan ke depan adanya e-learning dan sebagainya. Perkalan sudah disusun terkait dengan pola pembelajaran e-learning. Tetapi jalannya tertatih-tatih. Rupanya kedatangan pandemi ini membuat kita dipaksa atau terpaksa untuk mau belajar menerapkan itu. Dan ternyata bisa, Pak. Ya, kadang bisa itu karena terpaksa juga nggak apa-apa lah, ya. Yang penting ada perubahan. Dan rupanya menurut saya yang tadinya kawan-kawan widaiswara peserta juga merasa tergopoh-gopoh dengan adanya pendekatan baru, sekarang menurut saya perkembangannya luar biasa. Dari pola latsar yang ada, ya, sampai pelatihan-pelatihan kepemimpinan sampai tingkat 1 dan seterusnya, ini semua teman-teman sudah tidak ada lagi yang tidak mengenal teknologi pembelajaran. Bahan pembelajaran selalu diupdate terus-menerus dan lain seterusnya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana widaiswara ini mampu memainkan peran secara organisasi, secara organisatoris. Selama ini widaiswara dianggap fungsional yang asik hanya mengajar, mengajar dan mengajar. Ya, tetapi hari ini dan ke depan saya kira kita juga minta agar widaiswara punya sumbangsih, ya, peran serta ke dalam bagaimana ikut mengembangkan, membangun, ya, model terobosan-terobosan di dalam meningkatkan kinerja organisasinya. Sehingga kawan-kawan manajemen ini tidak merasa widaiswara sebagai suatu kelompok tersendiri yang kadang dianggap menjadi beban, yang kadang dianggap menjadi pengganggu, ya akhirnya terjadi konflik di mana-mana antara manajemen dengan widaiswara. Ya, sampai hari ini saya masih melihat ada BPSDM yang kerengan, ya, kerengan itu apa? Ya berbeda pendapat lah antar mereka, ya. Pihak manajemen alasannya gini-gini, pihak widaiswara gini-gini, wah sampai ada yang bikin surat kaleng lah, ke surat kabar lah, di blow up lah, macam-macam, ya. Itu masih terjadi. Itu saya sayangkan, ya. Ini artinya bahwa soliditas kelembagaan itu harus dikontribusi oleh kita semua, baik pihak manajemen, pihak widaiswara dan lain seterusnya, ya, itu harus secara berbareng-bareng. Saya tidak ingin dengar lagi ada konflik-konflik seperti itu di lembaga-lembaga pelatihan. Bagaimana kita akan menghasilkan sesuatu yang optimal, yang bagus, kalau penyelenggara pengembangan kompetensi masih kemudian tidak utuh, tidak bulat, ya. Nah, saya pesan widaiswara utama harus menjadi harus bisa memberikan warna baru lah, harus menjadi penyejuk, ya.
enggak kemudian ikut-ikutan bersengketa di dalamnya. Saya lihat masih ada widesuara ahli utama yang justru menjadi kompor atau apa ya. Enggak boleh ya. Justru harus memberikan contoh lah ya. Semua masalah bisa kita dudukan, kita rembuk, kita bahas ya, apa sih masalahnya, bagaimana solusinya dan seterusnya. Tidak harus jauh-jauh Pak Taufik, Pak Aswad datang ke sana ngundang satu-satu duduk bersama, masalahmu apa segala macam. Itu menurut saya mestinya enggak terjadi. Ya, urusan internal instansi ya. Ya, tetapi karena tanggung jawab lembaga negara menginginkan bahwa SDM ini semakin BPSDM ini semakin berkualitas, ya kita juga jalankan itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, saya kira saya tidak berlama-lama ya. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak-bapak yang hari ini telah dikukuhkan sebagai Widesuara Ahli Utama. Mudah-mudahan Bapak sekalian sebagai guru bangsa betul-betul bisa memberikan kontribusi yang baik kepada bangsa dan negara, khususnya dalam pengembangan kualitas SDM aparatur. Dan terima kasih pula apresiasi kepada Majelis Orasi yang seharian ini mendampingi ya kawan-kawan untuk melakukan orasi ilmiah ya. Dan terima kasih khususnya juga ke Pak Iwan selaku Sekda Jawa Barat yang sampai hari ini kolaborasi kerjasama LAN dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat berlangsung dengan baik ya. Apalagi kita sudah dikasih hibah tanahnya di Jatinangor. 5 hektar ini jadi suatu yang luar biasa lah. Saya kira itu Pak Ibu sekalian dari saya berdoa mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kebahagiaan, Pak ya, Bu ya. Yang penting pokoknya sekarang sehat dulu ya. Mau ngajar, mau jadi narasumber, mau jadi apapun, mau kerja, yang penting sehat. Untuk itu maka saya senantiasa pesan, kalau ada peserta sakit, berhalangan hadir karena gangguan kesehatan, tolong dimaklumi. Dicarikan jalan lain, dicarikan tugas-tugas pengganti atau apa, sehingga mereka tetap bisa mengikuti. Karena hari ini kesehatan menjadi nomor 1. Nah, saya berharap Bapak-Bapak sekalian, hari ini dan seterusnya, kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Banyak tipnya Pak, untuk menjadi sehat. Sehat itu yang penting hati kita juga ikut sehat, Pak. Pikiran kita juga ikut sehat. Katanya kemampuan kita mengharmonikan antara pikir dan juga rasa kolbu itu menjadi kunci bagaimana imunitas ini bisa kita naikkan. Untuk itu, persoalan COVID bukan hanya persoalan kesehatan jasmani. Ya. Karena apa? Menurut saya COVID ini hadir bukan karena kita inginkan, tetapi Tuhan hadirkan ke kita. Paling enggak message-nya adalah satu, kita adalah manusia yang lemah. Yang kedua, kita adalah manusia yang punya akal. Kita punya terobosan, punya inovasi, punya cara-cara baru bagaimana mengatasi pandemi. Yang ketiga, justru inilah momentum kita, bagaimana kita bisa senantiasa selalu lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Untuk itu, kuncinya prokes, bagaimana menaikkan imun dengan olahraga, makan sehat, dan lain seterusnya. Tetapi juga kita senantiasa melakukan hal lain yang membuat kita semakin banyak memberikan ya kepada orang lain. Kalau di LAN Pak Ibu sekalian, kita prokes iya, cek kesehatan iya, kita wajibkan olahraga iya. Setiap Senin itu ada pengajian Pak Iwan, ada doa bersama, itu sudah lama berlangsung. Kemudian juga kita pantau pergerakan pegawai, meskipun mohon maaf ini kadang mengganggu kebebasan individu, tetapi apa boleh buat agar semua pegawai bisa kita lacak keberadaannya melalui GPS, dan juga setiap bulan kita kumpulkan infak sedekah gitu ya untuk peduli antar sesama. Dan setiap 2 bulan sekali itu biasanya kita salurkan ke daerah-daerah. Izin Pak Iwan, minggu depan mungkin kita akan ke Sumedang untuk lakukan baksos di sana. Saya kira itu Pak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.